Saudara, benarkah pencopotan Brigjen Endar bisa menimbulkan kegaduhan antar dua lembaga, KPK dan juga Polri? Kita bahas bersama dengan Abraham Samad, mantan Ketua KPK 2011-2015. Abraham Samad, selamat malam. Selamat berbuka puasa, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Endar mengklaim pencopotannya hanya dari satu pimpinan, tapi kemudian Ali Fikri menyebut ini sudah disepakati kelima pimpinan. Anda tahu nggak soal informasi dari internal di dalamnya seperti apa sih, Pak? Halo, halo Litiana. Ya, Pak. Suara saya kedengaran jelas, Pak? Oke, jadi pertama saya ingin jelaskan bahwa ada mekanisme kolektif kolegial ya. Yes. Ya, setiap pengambilan keputusan oleh komisioner KPK itu harus lewat yang namanya mekanisme kolektif kolegial. Harus disetujui oleh semua pimpinan KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin jelaskan bahwa setiap penghadapan atau pemulangan anggota penyidik atau siapapun yang berasal dari instansi luar, maka ketika dikembalikan ke instansi asalnya, itu harus ada alasan yang tepat. Baik. Pertama, masa tugasnya berakhir. Kemudian kalau tidak masa tugasnya berakhir, dia melakukan pelanggaran sehingga harus dikembalikan atau diperhadapkan. Oleh karena itu, kita harus lihat apakah Pak Endar ini masa tugasnya berakhir. Kalau masa tugasnya berakhir, seyogianya memang ada mekanisme untuk perpanjangan. Baik. Ya. Kemudian biasanya kalau seseorang tiba-tiba saja dipulangkan, itu biasanya ya kalau kebiasaan KPK yang lalu itu ada pelanggaran. Oke. Tapi kalau saya lihat Pak Endar ini kan apa ada pelanggaran apa enggak, itu yang jadi tanda tanya buat kita semua. Ini kan kemudian Polri sebetulnya sudah memperpanjang masa jabatan jelang akhir masa jabatan sebelum masa jabatannya kemudian habis. Artinya kalau dilihat dari poin pertama kemungkinan tidak. Poin kedua kan isu yang berhembus soal penyidikan Formula E. Anda juga dapat informasi soal ini nggak, Pak Abraham? Kita khawatir jangan sampai pemulangan ini seperti kasus penyidik Rosa ya, yang juga dipulangkan pernah ya, yang tiba-tiba dipulangkan oleh KPK. Itu sebenarnya kekhawatiran kita. Tapi mudah-mudahan itu tidak tepat. Tapi menurut saya untuk membuka tabir ini ya, apakah ada sesuatu di balik pemulangan ini, maka seharusnya Brigjen Endar kalau dia merasa tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba dipulangkan ke instansi asalnya di Polri, maka dia bisa mengajukan keberatan. Nah, dia kan sudah melaporkan ke Dewas tuh, Pak. Sudah tepat belum? Iya, sangat tepat. Dan sekarang kita harus tunggu putusan Dewas. Ya, Dewas ini harus membuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pemulangan Brigjen Endar ini. Jadi sekarang bola ada di tangan Dewas. Dia harus membuka terang benderang apa penyebab sehingga Brigjen Endar tiba-tiba, kita pakai istilah tiba-tiba dipulangkan. Pak Abraham Samad, ini kan kalau kita lihat nampaknya kedua belah pihak baik KPK dan juga Polri kan sama-sama bersikeras. KPK kemudian mengeluarkan pemberhentian dengan hormat ketika kemudian Polri sudah mengeluarkan perpanjangan penugasan Brigjen Endar di KPK. Sementara kan statusnya Brigjen Endar sekarang kan bisa dikatakan menggantung karena kemudian sudah diberhentikan oleh KPK begitu ya dengan hormat. Proses mekanisme pemberhentian itu secepat itu, Pak, betul di KPK? Biasanya ada mekanisme yang dilalui ya, ada mekanisme yang dilalui melalui rapat pimpinan para komisioner. Dan rapim itu harus disetujui dengan mekanisme kolektif kolegial. Tapi biasanya sebelum yang bersangkutan diputuskan apakah yang bersangkutan dikembalikan, biasa ada koordinasi antara komisioner dengan pihak sekjen. Ya, pihak sekjen dan dulu ada namanya direktorat pengawasan internal untuk mengecek ada tidak pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan. Kalau ada pelanggaran,
maka memang kewenangan KPK untuk bisa memulangkan orang tersebut kalau melakukan pelanggaran. Tapi kalau yang bersangkutan justru tidak melakukan pelanggaran, justru dia on the track di dalam menjalankan tugasnya, maka ini yang jadi persoalan. Oke. Persoalannya di mana? Persoalannya jangan-jangan justru yang dipulangkan ini orang-orang yang sebenarnya ingin menjalankan tugasnya dengan benar, tapi ingin diperintahkan ya, atau ingin diarahkan oleh pimpinan KPK untuk melakukan sesuatu yang tanda petik tidak benar. Nah, ini harus dibongkar oleh Dewas. Karena kali yang terjadi ini kan jadi sejarah buruk nih, sejarah kelam bagi KPK. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah ada sesuatu di balik pemulangan Brigjen Endar, maka Dewas harus membuka tabir ini. Dewas tidak boleh menutup-nutupi atau berpihak kepada sekelompok orang. Karena Dewas adalah Dewan Pengawas yang harus bekerja secara objektif. Karena selama ini kita lihat Dewas ini kadang-kadang bekerja tidak sesuai lagi. Oleh karena itu ini perlu kita kritisi, Pak. Agar dalam perkara ini Dewas harus on the track. Kalau salah, ya katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Itu saja sih. Pemberhentian dengan hormat Brigjen Endar ini kan kemudian sampai mendapatkan atensi Presiden yang menyatakan bahwa jangan sampai kemudian pemberhentian ini membuat kegaduhan di antara KPK dan juga Polri. Kalau dari masa kepemimpinan Anda, bicara tarik-menarik anggota Polri di internal KPK memang seperti apa? Dulu waktu masa kepemimpinan saya, memang kita pernah punya sejarah memulangkan ya. Memulangkan penyidik, tapi itu ada pelanggaran sehingga kita memulangkan. Dan itu biasanya kita lakukan koordinasi dengan Pak Kapolri-nya langsung. Jadi kebetulan pada saat itu saya selaku Ketua KPK, dan pada saat itu Kapolri-nya Pak Timur, itu kita biasa berkoordinasi langsung. Baik datang ke Polri maupun biasa lewat telepon. Jadi ada koordinasi langsung. Penjelasan langsung yang didengarkan dari pihak KPK. Misalnya, saya hendak memulangkan penyidik ini. Dan kita jelaskan langsung kepada Kapolri. Dan pada saat itu Kapolri-nya tidak ada masalah. Kalau memang yang bersangkutan ada pelanggaran, maka putusan kita biasa diterima. Makanya di masa lalu ketika kita memulangkan anggota Polri yang melanggar, Kapolri-nya tidak ada masalah. Ini kan saya lihat justru kayak ada perdebatan sedikit ya, karena ada miskomunikasi di sini ya. Ada informasi yang nggak nyampe rasanya. Ya, miskomunikasi ya. Mungkin juga ada salah pengertian ya, karena kok KPK memulangkan tiba-tiba juga pihak Polri memperpanjang. Berarti menurut saya tidak ada koordinasi sebelumnya. Padahal seharusnya secara etika kelembagaan, maka pimpinan KPK harus melakukan koordinasi langsung dengan Kapolri. Itu etika kelembagaan. Baik, seharusnya dikoordinasikan dulu langsung kepada Kapolri antar pimpinan lembaga dari KPK ke Polri untuk berkoordinasi, memberikan informasi alasan pemulangan paling tidak, sehingga kemudian tidak menimbulkan mispersepsi paling tidak seperti sekarang begitu ya Pak Abraham Samad ya? Iya, karena ini kan menimbulkan pro kontra ya. Halo Mbak. Ya. Ini kan menimbulkan pro kontra dan menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk ya. Tadi seolah-olah yang bersangkutan dipulangkan karena sedang menangani kasus Formula E. Ya. Itu kan begitu isu yang berkembang di luar. Oleh karena itu untuk menangkis jangan sampai isu ini terlalu liar, maka seyogianya ini harus segera dibuka dan diluruskan. Karena kan kasihan juga misalnya ternyata memang pemulangannya itu bukan karena kasus Formula E atau karena ada sesuatu, itu kan harus dijelaskan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam Pak Abraham Samad.